Oke, teman-teman sahabat Arban sekalian, sudah bersama Jesa. Halo. Jesa ini merupakan satu pelanggan di Arban, penulis, suka nulis. Iya. Nah, dalam menulis ini udah ada buku kan? Ada buku dua. Yang pertama, Tidak beraturan, yang kedua pada suatu ketika. genrenya apa? Novel, cerpen, Kalau genre mah semuanya puisi, puisi, Ya. ya. tapi saya datang ke sini itu bukan mau menceritakan tentang puisi saya. Ya, menceritakan tentang Kenapa? Jadi saya tuh bingung tentang profesi gitu. Pertama itu, kalau keseharian sih emang nulis, ya, terus suka ke gunung juga, porter. ya. Nah, jadi saya bingung kalau ditanya apa profesi kamu gitu. Mm-mm. Mungkin jawabnya freelance. Biar Freelance. keren. Kalau pengangguran kan agak sulit ya. Ya. Itu freelance aja. Kalau Freelance. menurut saya, setidaknya bekerja di Sabtu Minggu, itu cuma Sabtu gitu. Freelance. Ya kan dengar-dengar kedai Arban ini jadi tempat curhat gitu. Ya, alhamdulillah. Saya juga pengen curhat sih. Suara apa ini? Masalah buku kan, buku ini bukan konsumsi yang sekali makan atau pakai habis ya. Ya. Jadi awet gitu. Ya. Nah, saya tuh bikin dua buku itu, tetap pembelinya tuh tidak ada. Tidak ada. Ada tapi sedikit. Ya ada tapi sedikit Jadi lah. intinya masih miskin. Miskin lah, masih Itu. miskin gitu. Kalau menurut saya mungkin pemasarannya harus ditingkatkan lagi dalam media sosial, tapi bukan berbentuk pemasaran nih. Ya. Ayo beli, jangan gitu, jangan hard selling, tapi harus hard selling dari hati gitu. Contoh, bikin konten. Konten itu menjadi ajang kita untuk berdagang Ya. dalam konteks internet. Baik itu di YouTube, di Facebook, atau di Instagram sekalipun, harus konsisten. Nah, saya tanya, udah konsisten belum? Upload misalkan seminggu sekali, Belum, belum. Dalam bentuk karya gitu, belum. Ya minimal puisi-puisi Ya kalau Anda. nulis mah suka lah setiap hari lah. Selang 1 hari bikin puisi-puisi gitu. Tapi ini teh saya pernah coba bikin konten puisi gitu ya buat pemasaran buku. Cuman orang-orang teh nganggap jadi lebay biasa tentang cinta, tentang puisi, Wajar, puitis. wajar. Ajar itu. Wajar. Kita juga kalau buka postingan Facebook kita 5 tahun ke belakang juga pasti jijik. Jijik, Itu aja. alay gitu. Dan pada dasarnya kalau satu karya sudah dilempar ke publik itu publik bebas. Bebas. Jadi santai saja. Itu mungkin itu self diagnose. Self diagnosis. Self diagnose. Jadi cuman merasa seperti orang yang sedang patah hati. Apa istilahnya, dia merasa paling terpuruk di dunia. Ya. Bisa saja seperti itu. Walaupun yang lebih terpuruk juga ada gitu. Dia mah pernah diterima dan pacaran dan putus. Iya. Mungkin ada seseorang yang tidak pernah pacaran dan ditolak terus Sampai berarti jangan selalu merasa paling tersakiti. jangan. Jangan selalu merasa paling Saya tertinggal. titip gini. Saya yang sering datang sini juga ada yang seperti itu. Kalau dagang nih, ranahnya nih, karya Anda mau laku gitu. Berkarya juga, harus laku juga. Jadi apa ya? Marketingnya juga jalan. Marketing. Tapi lewat konsistensi tadi. Di media sosial digembor-gemborin gitu. Terus sering datang ke acara-acara literasi, pameran, bazar, atau mungkin acara intern komunitas. Tuh bagus tuh. Jadi ngulik juga kita ya. Ngulik juga. Bukan berharap mereka datang gitu. Bukan. Pembeli datang. Bukan kalau mengharap pembeli datang, bikin lapak aja. Kalau gitu mah, apa bedanya dengan toko buku gitu? Sementara kan toko buku menyediakan banyak, Ya. heterogen lah. Sementara kita cuma satu, homogen nih, lebih spesifik lagi di puisi gitu. Iya. Nah, penikmatnya mana? Harus tahu juga yang diinginkan oleh penikmat Anda itu seperti apa. Nah, cara buat bisa tahu, misalkan kalau kopi juga sama mungkin ya.
wah di Maja tuh sukanya tubruk misalkan. Nah, agar tahu itu seperti apa? Satu, bisa riset Riset. dari daya beli atau segala macam. Yang kedua, riset sendiri. Maksudnya gini, ketika kita posting, Ya. postingan mana yang banyak like-nya. Hmm. Oh, kita bikin polanya seperti itu. Jika gagal lagi, kita bikin pola baru. Hmm. Itu aja. Jadi sekali posting itu, misalkan dalam 1 bulan, kita bagi 4 lah. 1 minggu lah. Oke, yang pertama itu mungkin kalau jasa foto, lalu caption. Iya. Captionnya puisi. Satu. Yang kedua, foto tapi ada puisinya. Captionnya penjelasannya. Iya. Yang ketiga, foto dan puisinya, tidak ada caption. Yang keempat, video ada apa? Ada ngomongnya gitu ya, deklamasi lah. Ya. Video berbentuk deklamasi puisi, lalu ada captionnya. Bisa seperti itu. Atau video alam langsung ada captionnya. Bisa seperti itu. Atau enggak bisa juga mungkin dipromot oleh selebgram. Bisa itu, apalagi selebgram TikTok. Bagus itu. Tapi kontennya buku. Tidak jadi masalah. Buku nyelip di tete juga nggak jadi masalah. Kalau laku, kalau Ya. tidak laku itu yang parah. Tapi itu juga kalau dipikir-pikir ya, kenapa sekarang sebutlah buku ya gitu, apalagi belum terkenal juga, selalu keselip sama yang seperti itu gitu. Itu hukum alam. Hukum alam. Pada dasarnya laki-laki akan ngaceng melihat seperti itu. Berarti bukan menyalahkan karyanya ya, Bukan menyalahkan karyanya, cuman kita belum bertemu dengan pasar atau penikmat kita. Seperti kopi. Apakah kopi Arabica yang saya proses sendiri itu laku? Iya, karena sudah bertemu dengan penikmatnya berdasarkan riset. Iya. Tanya dulu kalau di sini ya ke konsumen di Arban. Kalau kopi sukanya yang kayak gimana? Oh, saya mah sukanya yang kompleks. Kalau kau suka kopi yang kayak gimana? Oh, saya mah yang suka acidity. Ada yang suka manis, ada yang suka pahit gitu. Oh, dari semua itu rancangan uji cobanya itu kita riset kayak angket lah. Kalau di kuliah mah itu kan suka angket. Kebanyakan rata-rata yang mana nih? Oh, ternyata yang kompleks. Bodinya ada, acidity ada, sweetness ada, flavornya ada, fruity-nya ada, bahkan floral. Berarti kalau misalnya Makanya saya bikin kopi yang diinginkan oleh pasar, tapi menurut idealis saya sendiri, dengan cara sendiri. berarti sampai sekarang Arban juga bisa disebut kedai yang idealis atau gimana? Kan kalau saya nih di puisi, Nah, saya itu selalu keberatan dengan puisi-puisi yang berbau tentang cinta-cinta karena ya mungkin dengan muka saya yang sedikit ya tidak cocok lah ya. cocok dengan Tidak percintaan seperti gitu. Fitri Besari lah gitu. Ya, jadi tentang politik lah, Ya. disindir tentang kemanusiaan gitu. Ya. Nah ternyata pasar tuh tidak membutuhkan itu tentang puisi. Apakah sah saja gitu kalau misalkan saya buat tentang percintaan terus untuk menarik perhatian orang lain? Sah-sah saja, tapi pasti ada titik bosan nantinya. Makanya mungkin Anda membuatnya secara tidak beraturan tadi. Ada puisi tentang cinta, tentang alam, tentang kritikan kehidupan, kritikan tentang politik, sah-sah saja. Mungkin nanti dari banyaknya itu mungkin bisa bikin buku puisi yang lebih spesifik lagi. Oh, saya mau bikin puisi tentang cinta, bikin. Oh, saya mau bikin puisi tentang apa istilahnya? Buku tentang politik, bikin. Ya. Mau bikin buku tentang kritikan, bikin. Tentang alam, bikin. Jadi lebih banyak lagi. Jadi jadi homogen nantinya. Berarti manajemen personal sebenarnya kurang teh kudu sadar orang saha gitu ya. Itu sih. Kebanyakan juga yang datang ke sini kan itu Ya. belum sadar akan dirinya siapa. Datang merasa paling tersakiti terus curhat, Hmm. menyalahkan orang lain. Tapi lebih baik curhat kalau menurut saya. Kalau dipendam sendiri nantinya bunuh diri. Kena hati. Bikin status ngaco, tempok ke batur. Wah, saya tak stres, batur senang. Dia stres. Ya, itulah ya kan kalau di buku kalau misalkan kita ngejarnya nilai ekonomi sulit kalau di buku. Ya. Ya pertama mungkin minat bacanya yang kurang. Terus kan walaupun setahu saya misalkan kedai kopi, tempat diskusi ataupun perpustakaan ada, tapi tetap
buku ini jarang dilirik gitu. Yang dari kan kebanyakan gitu ya, khususnya di kota kita, buku pelajaran, Ya. matematika, fisika, bahasa Indonesia, Karena wajib. Ya. wajib. Dari itu kan akan membuat trauma menurut saya. Oh, buku itu selalu menjenuhkan, sementara buku fiksi itu akan membuat imajinasi kita liar. Ya. Dan daftar pustaka di kata Iya. kita juga banyak. Kalau menurut saya sudah lanjutkan, dan harus diperbaikinya itu harus ada evaluasi mandiri. Nih. Mungkin saya juga akan perbaiki sholat saya dulu. Nah, itu harus Wajib. wajib itu. Setelah itu mungkin manajemen personal, terus ya sadar kita tuh siapa. Percaya atau tidak, Arban 1 tahun pertama itu belum ada untung. Bahkan 4 bulan pertama saya sendirian, tidak ada libur. Tidak ada libur. Karena saya sadar konsisten itu penting. Konsisten 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4 bulan pertama itu tidak libur. 1 tahun itu baru dikenal sebagai kedai kopi di Maja loh. Di Maja. Notabene Maja itu adalah jauh lagi dari ibu kota. 1 tahun loh, Lumayan panjang. panjang mungkin. Abang jasa juga, waktunya saya yang belum bertemu. Tetap konsisten aja dulu. Ya. Tidak perlu dipaksakan, konsisten itu yang penting bikin. Jalan-jalan gitu. Orang lain kan pasti tahu, oh ini dia tuh penulis gitu. Mungkin rezekinya datangnya, oh gimana kalau anak saya diajarin cara nulis, bisa. Oh ngisi workshop penulis lah, ngisi workshop buku lah, bisa jadi. Atau diundang untuk baca puisi sendiri, atau bahkan beli bukunya, bisa jadi. Takdir Allah kan sangat tidak terduga itu. Yang penting maksimalkan saja yang sudah dibuat. Ya, ngomong-ngomong rezeki nih, saya juga pernah dari buku ini bukan dapat penghasilan, bukan dari bukunya, tapi dari undangan-undangan. Kayak gitu. Jadi rezeki itu bisa datang dari mana saja ya. Arban, konsepnya kan kedai kopi, tapi rezeki pribadi saya itu datangnya dari fotografi, karena Prewedding gitu, orang-orang foto prewedding. enggak, foto produk dulu, karena orang-orang lihat foto di Arban bagus, katanya, saya nggak tahu ya. Ya. Satu produk berapa? 50.000. Kalau yang sudah terkenal kan bisa sampai jutaan kan. Iya. Saya gitu, dengan edit dengan segala rupa. Dari situ ke foto sunatan, foto prewedding, bahkan foto nikahan gitu. Dan rezeki kan datang dari mana aja, yang penting maksimalin. Berarti konsistennya di satu bidang, jadi hal yang lain tuh variabelnya datang gitu. Datang sendiri, nggak terduga. Contoh, di kopinya, masih di kopi nih. Ya. Kedai, tiba-tiba ada yang mau beli 250 gram. Permintaan banyak, akhirnya bikin sendiri. Beli sendiri, proses sendiri, kerjasama dengan prosesor, request mintanya yang seperti ini, ada. Itu datang dari mana aja, santai aja. Nah, santai wae jadi liar ya. Yang penting konsistensinya aja tuh. Konsistensi. Ditambah juga kan sekarang ini puisi itu jadi cuman ajang caption gitu. Caption tidak jadi masalah. Yang penting dicantumkan siapa yang menulis. Jangan seperti saya kan bikin konten nih. Ya. Di 17 Agustus kemarin. Bikin video, ada ibu-ibu lagi joget, saya bikin videonya, ternyata viral. Saya lupa tidak kasih watermark atau tagline. Di cap, diambil sama itu, dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ya udahlah. Itu kan ketika suatu karya dilempar ke publik, itu milik publik. Ya sudah. Publik ya. Udah. Benar. Yang masih colong-colongan lagu juga masih banyak gitu. Yang penting kitanya aja. Jadi gimana? Sudah sedikit cerah dengan konsultasi bersama AA? Ya sih, kan saya sering merasa terpuruknya karena itu, karena saya sebagai penulis nih belum bisa menghasilkan. Ya. Tapi pernah juga menghasilkan dari tulisan. Ya. Selalu keberatan dengan perkataan orang lain gitu.
mungkin sekarang sudah sedikit terbuka bahwa rezeki itu bisa datang Dari mana saja, yang penting kita agak konsistennya. Terakhir nih saya mau nanya, apalah mau mengucapkan apa tentang dunia literasi atau tentang buku lah kepada khalayak umum? Mungkin saja ini dilihat oleh Badan Perpustakaan atau dilihat oleh Firsa Besari, bisa saja. Mungkin dibantu saudara saya ini dalam masanya tidak setampan Bung tapi tidak setampan Bung tapi sama-sama di gunung gitu. sama-sama di gunung. Jadi pada dasarnya membaca buku itu penting. Ya, Pentingnya bukan masalah kita membacanya, tapi melakukan proses untuk mencari apa yang kita cari gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita cari tentang budidaya lele, kalau misalkan kita cari di buku itu kita baca dari bab 1, tidak langsung ke jawabannya gitu. siap. Jadi itu. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ngopi sama A dan biasa-biasa aja. Terima kasih. Mantap.